Hai, aku Vera Febrianti. Di video ini aku mau share pengalaman dan juga sekalian berbagi informasi ketika bayi aku imunisasi DPT-1. Nah, di sini aku akan share prosedur gratis atau berbayar, kemudian demam atau tanpa rasa demam, dan gimana nih reaksi bayi setelah suntik DPT-1. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's start. Oke, langsung aja. Yang pertama, prosedur. Jadi sama seperti vaksin BCG, hal yang dilakukan yaitu bayi ditimbang dulu untuk mengetahui berat badannya, kemudian diukur panjang, lalu kita konsultasi dengan dokter. Di sini dokter akan menanyakan seputar kondisi kesehatan bayinya, apakah ada keluhan atau tidak. Nah, setelah itu dokter akan memeriksa dengan stetoskop. Jika hasil pemeriksaannya baik, bayinya tidak dalam keadaan sakit dan memungkinkan untuk dilakukan suntik DPT, maka dokter akan langsung memberi suntikan. Nah, kalau pada bayi saya, dokternya tuh sebelum disuntikan, dokternya tuh ajak main dulu bayinya, tangannya tuh diangkat, ditarik-tarik, seperti stretching gitulah. Aku juga kurang tahu sih apa tujuannya, tapi yang aku lihat bayi aku itu happy, dan setelah itu langsung deh diberikan suntikan. Dan seperti bayi pada umumnya, bayi aku langsung nangis dong, namun itu nggak lama, hanya sebentar doang. Ya. Nah, yang kedua yang jadi pertanyaan adalah ini gratis atau berbayar? Kemudian demam atau tidak demam? Di sini aku akan menjelaskan jika moms akan melakukan vaksin di rumah sakit. Kalau misalnya mau vaksin dengan dokter spesialis anak. Jadi untuk demam atau tidak demamnya itu diberikan pilihan kepada orang tua. Jika memilih untuk tidak demam, bayi akan diberikan suntikan khusus. Dan ini yang berbayar. Jadi untuk estimasi harganya antara 800 sampai 900 ribu. Namun ada juga yang gratis, yaitu yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Dan ini yang umumnya dipakai oleh banyak orang. Nah, suntikan ini bisa menyebabkan reaksi demam pada tubuh bayi. Namun tidak selalu sih. Kalau kata dokter, ini tergantung kondisi bayinya, tergantung daya tahan tubuh bayinya. Kalau aku waktu itu memilih untuk menggunakan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan, karena sebelumnya aku udah nyari tahu informasi bahwa kalaupun demam itu tidak masalah, karena itu adalah reaksi yang normal terjadi dan itu tidak berlangsung sangat lama, paling lama itu 2-3 hari. Namun itu pun dokter tetap akan memberikan obat penurun panas. Waktu itu dokter memberikan aku Sunmol, dan ini diminum 1 jam setelah bayi disuntik. Setelah itu dilanjutkan lagi 8 jam setelah pemberian obat sebelumnya. Ini kata dokter. Namun pada saat aku tebus obatnya, apotekernya itu bilang bahwa obat ini hanya diminum saat bayinya demam aja. Tapi waktu itu aku lebih ngikutin apa kata dokter, dan waktu itu bayi aku demam, namun nggak yang panas banget dan nggak begitu lama sih. Namun seperti pengalaman beberapa orang, bayi aku itu jadinya rewel. Tapi aku punya tips sederhana gimana supaya kita tetap tenang dan enjoy, tetap nikmatin waktu bersama anak meskipun dia dalam keadaan rewel dan nangis-nangis terus. Nah, untuk tips ini bisa dilihat nanti di video aku yang selanjutnya ya. Untuk linknya aku tulis di dashbox. Nah, jadi aku memilih yang gratis, yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Namun waktu itu aku tetap harus membayar jasa dokter sebesar Rp300.000 karena aku menggunakan jalur pembayaran mandiri atau pribadi.
Nah, sebenarnya bisa menggunakan BPJS dan itu benar-benar free, tapi kesulitannya adalah kita harus ngikuti antrian dan itu di tengah kerumunan banyak orang. Dan sekarang kan dalam masa pandemi, jadi agak beresiko. Jadi aku memilih untuk melalui jalur pembayaran mandiri atau pribadi, dan aku memilih waktu itu hari Minggu supaya agak sepi. Dan pengalaman saat imunisasi di hari Minggu itu emang bener-bener sepi sih. Paling banyak itu 2 orang, dan pernah malah pasiennya itu hanya bayi aku doang. Nah, di sini aku memilih jalur pembayaran pribadi karena seperti yang aku katakan tadi, aku menghindari atau meminimalkan resiko terpapar COVID. Karena kita tahu ya, COVID ini bukan sesuatu yang main-main. Jadi jika aku sakit atau aku terpapar, itu akan sangat menyusahkan. Siapa nanti yang akan merawat anak aku? Karena aku kan tinggalnya di tanah rantau, jauh dari keluarga. Jadi mengurus bayi itu benar-benar hanya berdua dengan suami. Jadi sedapat mungkin kami meminimalkan resiko yang bisa terjadi. Nah, sekian info dan pengalaman yang bisa saya bagikan. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, silakan di-like dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu informasi ini juga berguna bagi orang lain. Salam sehat selalu. God bless us. Bye-bye.